Shalom, selamat pagi, Bia Iman Anak Santo Petrus Palembang. Selamat pagi, Papa dan Mama. Sebelum memulai kegiatan Bia, mohon perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon untuk orang tua tetap mendampingin anak-anak mengikuti Bia Iman Anak ini. Anak-anak, selama kegiatan Bia, kita berdoa dengan yang baik ya. Meskipun adik-adik di rumah nanti boleh mengikuti gerak dan lagu dengan penuh semangat. Adik-adik tetap fokus ya, siapkan hati dan sikap yang baik untuk menyembah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti Bia Iman Anak Santo Petrus ya. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya kalian semua sehat semua ya. Tentunya. Oh iya Kak Tiara, hari ini kita mau ngapain sih? Oh iya Kak, ini kita mau ngapain ya? Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan melalui sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan beranimasi lagu baru ya. Lagunya pasti gampang banget. Apa tuh Kak lagunya? Lagunya Hello Hello. Wah, pastinya seru banget ya. Nah adik-adik, sekarang ayo kita berdiri, kita beranimasi bersama. Ayo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan salam pembuka dari kakak-kakak ya. Sudah menyaksikan animasi. Sekarang marilah kita berdoa pembuka. Mari kita mengambil sikap doa agar Tuhan menyertai kita sepanjang pertemuan Dia pada pagi hari ini. Yuk kita buat tanda salib bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Kami berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk mengadakan pertemuan bersama teman-teman, mendengarkan sabda Tuhan di dalam pertemuan Bia online pada pagi hari ini. Ya Tuhan,
bukalah hati kami, dampingilah kami, supaya kami dapat mengikuti pertemuan Dia online pada pagi hari ini dengan baik, agar kami dapat menjadi anak yang Kau sayangi, juga sayang kepada orang tua kami, kakak-kakak dan teman-teman kami, supaya kami menjadi lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Yesus, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar seketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut dan percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan.
sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan anak itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, Halo. gimana? Masih tetap fokus kan? Pasti harus ya Kak ya. Betul. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Frida ya lewat Ya. tayangan animasi. Nah, kira-kira sudah mengerti belum maksud dari firman Tuhan tadi? Di sini Kak Frida sama Kak Nani akan membantu adik-adik untuk memahami apa sih maksud dari firman Tuhan hari ini. Ya, betul Kak Frida. Ya. Adik-adik tadi kan sudah mendengarkan dan melihat firman Tuhan yang disampaikan melalui lewat gambar-gambar ya Kak Frida ya. Slide. Ya. Nah, gimana adik-adik? Apakah adik-adik juga sudah jelas dengan firman yang disampaikan Kak Frida tadi? Sepertinya adik-adik di rumah jelas ya. Iya. Ya. Cuma kita di sini membantu untuk lebih jelas lagi. Betul. Begitu adik-adik ya. Kita fokus ya. Iya. Nah, Kak, tadi firman Tuhan Ya. menceritakan tentang Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ya, betul yang Kak sakit. Kak Frida. Iya. Nah, ini kan di masa pandemi ini juga kita harus benar-benar menjaga kesehatan Betul. supaya tidak sakit. Iya. Sekarang Kak tanya nih, Kak Nani, pernah nggak punya pengalaman sakit? Oh, pasti pernah Kak Frida. Pengalaman sakit itu sangat tidak enak Kak Frida. Iya. Jadi pernah Kak Nani itu sakitnya tuh kepleset, jatuh. Waduh, luar biasa sakitnya. Sakit bagian kaki ya? Iya, nggak Iya, bisa iya. jalan, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya pengalaman sakit, kakak pikir semua orang pasti punya pengalaman. Betul. Dan tidak enak sekali Kak Frida. Iya, benar-benar. Oh, jadi ceritanya seperti itu. Iya. Kak Nani pernah sakit, yaitu kepleset, kakinya kesleo, mungkin ya jadi sakit. Iya, betul. Nah, kira-kira Kak Nani apa sih yang kakak lakukan waktu itu supaya bisa cepat sembuh dari sakit kakak? Iya, betul. Jadi waktu itu kakak yang jelas pasti ke dokter Kak. Terus dikasih obat kan sama dokter, disuruh makan obat. Karena kakak juga kepengen cepat sembuh gitu. Tapi selain kita juga harus minum obat yang rutin, kakak juga memohon kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita gitu Kak Frida. Harus tetap semangat meskipun Iya. sakit. Betul. Oh, jadi itu ya yang dilakukan Kak Nani saat mengalami yang namanya sakit. Iya, betul. Sepertinya adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Mungkin ada yang sakit, yang dilakukan ya minum obat. Iya. Tapi ada juga loh adik-adik kita ini yang di rumah sudah tahu sakit, terus malas minum obat Kak Nani. Mungkin karena obat itu rasanya pahit, Iya, nggak tidak enak, enak. jadi males minum obat. Nah, tapi adik-adik kita dengar tadi dari pengalaman Kak Nani ya, Iya. kalau kita sakit sih situasinya jadi nggak enak, serba nggak nyaman. Memang. Tapi Kak Nani tadi semangat mau sembuh, jadi ke dokter, minum obat. Betul ambil adik-adik. teratur. Jadi Kita harus rutin minum obat. iya. Kadang-kadang adik-adik ya, memang ya adik-adik ya, kalau kita sakit itu bawaannya malas makan, malas bermain, malas kemana-mana, betul kan Kak? Karena cuman merasakan sakit gitu. Tapi kita tetap harus semangat minum obat dan makan harus supaya sehat. Gitu Kak Frida. Betul banget Kak Nani. Nah, adik-adik di sini
tadi dari cerita Kak Nani, mungkin pengalaman adik-adik di rumah juga yang sakit, minum obat, makan terapi dan sebagainya. Ya. Tapi kira-kira Kak Nani, minum obat dan ke dokter serta makan yang teratur itu belum pas cukup. ya, belum cukup, belum sempurna bila kita tidak memohon berkat dari Tuhan Yesus. Betul, Kak Frida. Jadi kita dalam kondisi sakit, kita tetap harus rajin berdoa, memohon pakai Tuhan Yesus supaya kita tetap sehat, sembuh, bisa bermain kembali ya adik-adik ya, sama teman-teman. Ya, tadi seperti yang diceritakan dalam firman Tuhan bahwa Yairus datang kepada Yesus mohon berkat untuk anaknya, akhirnya sembuh. Nah, sama kita juga seperti itu ya, rajin berdoa. Dalam situasi kita sakit, kita pasrah kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita lewat obat, lewat tangan dokter yang merawat, atau papa mama yang sedang menemani kita yang sedang kita sakit. Iya, betul. Nah, adik-adik, Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nani Iya, yang sedang betul. sakit, kita juga mungkin sudah mengalami. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Nani sama Kak Frida mau ngajak adik-adik yuk untuk tetap jaga kesehatan. Dengan cara apa Kak Nani? makan makanan yang sehat, Betul. istirahat yang cukup, Betul. tetap di rumah saja bermain, apalagi dalam situasi pandemi. Ya. Jadi kita tetap harus semangat adik-adik ya, tetap Betul. sehat. Ya. Salam sehat adik-adik. Iya, dadah adik-adik. Dadah. Sampai ya. jumpa. Dadah. Halo adik-adik. Nah, Kak Feby, tidak terasa kita udah di ujung malam minggu hari ini. Kakak senang banget loh karena hari itu kita udah beradaptasi bersama. Apalagi dengan Tuhan. Nah, pasti adik-adik rumah pada seneng-seneng kan? Pastinya dong. Kakak aja seneng banget ikut sekolah minggu hari ini. Nah, kali ini Kak Uti dan Kak Feby akan memberikan kuis pada adik-adik di rumah nih. Pertanyaannya kita bacain ya Kak. Ya, adik-adik di rumah harus diingat dan kalau bisa dicatat. Pertanyaan yang pertama, menurut bacaan Injil hari ini, Yesus melakukan mukjizat apa? Yang pertama, menurut bacaan Injil hari ini, Yesus melakukan mukjizat apa? Ayo diingat-ingat tadi. Terus untuk kuis yang kedua, siapa nama kepala rumah ibadat yang meminta tolong kepada Yesus? Siapa nama kepala rumah ibadat yang meminta tolong kepada Yesus? Ayo diingat. Yang ketiga, apa yang diucapkan Yesus saat menolong anak kepala rumah ibadat dalam bacaan Injil tadi? Yang ketiga, apa yang diucapkan Yesus saat menolong anak kepala rumah ibadat dalam bacaan Injil tadi? Nah, adik-adik, itu dia 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, Kak Feby dan adik-adik rumah, untuk pertanyaan 3 tercepat itu yang bakal mendapat hadiah. Iya, jadi adik duluan kirim secepatnya ke grup Bina Iman Anak Santo Petrus Palembang. Dan jawabannya yang paling benar ya. Dan juga tercepat ya Kak. Iya. Nah, kalau gitu kita udah di ujung acara hari ini. Untuk adik di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker dan menjaga jarak. Selalu sedia hand sanitizer. Oke, untuk adik di rumah sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Dan Anak-anak, sudah capek belum? Nah, anak-anak sudah melihat animasi dari kakak-kakak ya. Sudah mendengarkan cerita tentang Yesus menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit. Sekarang kita tutup pertemuan via online kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama.
Marilah kita mengambil sikap doa. Yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan, kami anak-anak-Mu berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena kami semua telah Kau dampingi dan Kau bimbing di dalam pertemuan via online pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit. Kami Kau beri kesehatan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami dapat mengikuti via online pada pagi hari ini dengan gembira. Kami juga mohon kesehatan dari-Mu untuk orang tua kami, kakak adik kami di rumah, serta kakak-kakak pembimbing via online kami, supaya kami dapat selalu memuji nama-Mu dimanapun kami berada, dan kami juga semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami juga mohon agar kami Kau dampingi di dalam perjalanan kami nanti pulang ke rumah, agar kami dapat sampai ke rumah dengan selamat, dan kami dapat menunjukkan kasih sayang-Mu kepada semua yang kami jumpai dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap,
Rasul